Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Feni Ravenia dari kelas 5A dengan nomor NIM 222419043. Di sini saya akan sedikit membahas terkait pendidikan inklusi dan maksud tujuan dari video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendidikan inklusi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Nah, mungkin tadi udah kita lihat nih pertanyaan yang pertama. Menurut Feni atau menurut saya pribadi, pendidikan inklusi ini adalah solusi, bukan masalah. Kenapa? Karena jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia dari tahun ke tahun itu semakin membesar. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengenyam pendidikan. Dan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosi, intelektual, mental, ataupun sosial berhak memiliki pendidikan khusus. Nah, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di Indonesia pun telah melaksanakan pendidikan inklusi untuk memfasilitasi dan memberikan hak kepada teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Maka dari itu, pendidikan inklusi ini menjadi salah satu solusi dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan inklusi ini dapat mencerminkan pendidikan yang diperuntukkan bagi semua anak tanpa terkecuali, baik keterbatasan secara mental, fisik, komunikasi, sosial, maupun finansial. Ya, lanjut kita ke nomor 2. Nah, menurut ahli Staff and Pack, pendidikan inklusi ini adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas. Nah, hal ini pun menunjukkan untuk kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak atau teman-teman kita yang berkelainan ataupun jenis kelainan lainnya. Nah, sedangkan menurut Hilden Gunn Olsen, di mana pendidikan inklusi ini adalah sekolah yang harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, dan kondisi yang lainnya. Maka dapat kita simpulkan nih ya, pendidikan inklusi ini adalah suatu pelayanan pendidikan gitu ya untuk teman-teman kita atau peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi apapun, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, dan kondisi lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler seperti di SD, SMP, SMA, dan lainnya. Ya, selanjutnya kita membahas nomor 3. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata tunanetra ini berasal dari kata tuna dan netra, yang artinya tuna ini adalah rusak dan netra adalah mata. Jadi tunanetra ini yang berartikan rusaknya mata ataupun rusaknya penglihatan. Nah, berdasar klasifikasi dari tunanetra ini ada 2 macam, yaitu buta dan kurangnya penglihatan. Untuk buta sendiri ada 2 macam, yaitu buta total yang mana mereka tidak bisa melihat baik gelap maupun terang. Nah, kalau yang kedua itu buta yang memiliki sisa penglihatan, yang mana mereka masih bisa nih membedakan antara gelap dengan terang. Lalu yang kedua yaitu kurangnya penglihatan. Dari kurangnya penglihatan ini seperti light perception, yang mana hanya dapat membedakan terang dan gelap. Terus ada light projection yang hanya mengetahui nih perubahan cahaya dan juga dia dapat menentukan sumber cahayanya. Terus ada tunnel vision yang adalah penglihatan pusat, yang mana tunanetra ini bisa melihat atau terpusat sehingga apabila melihat suatu objek hanya dapat melihat bagian tengahnya saja. Lalu ada peripheral vision atau penglihatan samping yang artinya pengamatan terhadap benda hanya dilihat atau hanya terlihat pada bagian tepinya saja. Lalu ada penglihatan bercak yang mana pengamatan terhadap objek tertentu pada bagian-bagian tertentu itu tidak terlihat. Nah, dari tunanetra sendiri ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Contohnya misalkan faktor internal itu pada masa keadaan bayi di dalam kandungan gitu kan. Mungkin adanya orang ibunda yang sedang mengandungnya
ada hal yang membuat anak tersebut mengalami ketunanetraan. Nah, dampak dari tunanetra ini dapat berpengaruh pada kognitif karena secara langsung berpengaruh pada perkembangan dan belajar dalam hal yang bervariasi. Lalu ketunanetraan ini juga tidak hanya berdampak pada perkembangan kognitif, tetapi berpengaruh juga pada keterampilan akademik, khususnya di bidang membaca dan menulis. Tetapi adanya alternatif media dan alat untuk membaca dan menulis untuk teman-teman tunanetra ini, seperti menggunakan braille atau huruf cetak dengan berbagai alternatif ukuran. Nah, selanjutnya ada dampak dari atau terhadap sosial dan emosional. Karena ketunanetraan ini mempunyai keterbatasan dalam belajar melalui pengamatan dan peniru. Maka dari itu, siswa tunanetra sering mempunyai kesulitan dalam melakukan perilaku sosial yang baik dan benar. Dan yang terakhir itu adalah dampak ketunanetraan terhadap perilaku. Kenapa? Karena mereka tidak, sebenarnya perilaku yang mereka lakukan itu tidak salah atau tidak menyimpang, tetapi ada beberapa siswa tunanetra yang sering menunjukkan perilaku stereotip ya, sehingga menunjukkan perilaku yang tidak semestinya, seperti mereka sering menekan matanya atau membuat suara dengan jari atau menggoyangkan kepala dan badannya berputar-putar. Nah, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan terkait konsep dasar dari tunanetra. Nah, selanjutnya yaitu nomor 4. Nah, nomor 4 ini ada 2 bagian. Yang bagian pertama adalah apa sih perbedaan tuli dengan tunarungu. Nah, menurut saya atau menurut yang saya ketahui, tuli itu adalah gangguan yang sudah ada dari sejak lahir, sedangkan untuk tunarungu ini adalah kerusakan atau keterbatasan indera pendengarnya yang bukan bawaan dari lahir. Nah, tuli pun merupakan sebuah identitas sosial dan dapat digelarkan kepada siapapun. Seseorang yang tuli pun memiliki kemampuan untuk berbahasa isyarat, dan istilah tersebut lebih enak atau lebih sopan terdengar gitu, ketimbang istilah tunarungu yang lebih terkesan diskriminatif. Selain itu juga, ia juga berkomunikasi dengan orang tuli dapat menggunakan beberapa metode atau cara seperti tulisan, gestur, gambar, bahasa isyarat, visual, penerjemah, dan lain-lainnya. Ya, selanjutnya yaitu soal nomor 5. Nah, siswa tunagrahita ini adalah siswa yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah 70. Nah, karakternya tuh biasanya daya abstraknya rendah sehingga mengalami kesulitan dalam mengingat materi pembelajaran, mudah bosan sehingga tidak konsentrasi dan tidak serius dalam pembelajaran. Dengan kondisi seperti itu menuntut guru agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengemas pembelajaran tersebut. Nah, ketika saya nanti akan menjadi guru dan mengalami adanya siswa yang tunagrahita ini, harus memahami secara detail kondisi dari siswa tersebut, kelebihannya, keterbatasannya, itu harus diketahui supaya ketika memberikan pembelajaran itu bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga bisa memberikan cara-cara agar siswa tersebut memiliki motivasi dan semangat belajar. Nah, biasanya guru yang mengajar tunagrahita ini tidak cukup hanya menulis di papan tulis, kemudian siswanya menyalin atau bercerita atau menjelaskan di depan kelas gitu kan, karena itu tuh biasanya membosankan bagi anak-anak yang tunagrahita. Maka dari itu guru harus memiliki banyak teknik mengajar dan harus menggunakan media atau alat peraga dengan jumlah yang banyak untuk menarik perhatian siswanya.
melalui media atau alat peraga itu, materi pelajaran tuh mudah diterima oleh siswa. Dan menggunakan media atau alat juga menarik gitu ya, menarik untuk siswa dan membantu siswa untuk belajar lebih lama. Dan bagi guru pun itu memudahkan untuk membantu menyampaikan materi. Jika siswanya mengikuti pelajaran dengan perasaan yang senang, dengan tidak bosan, maka guru pun akan nyaman mengelola pembelajaran dan materi yang mudah. Jadi materi juga lebih mudah disampaikan dan diterima oleh siswanya. Nah, itu mungkin yang bisa saya lakukan ketika sebagai calon pendidik untuk membantu tunagrahita untuk belajar di sekolah inklusif. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu terkait tentang tunadaksa. Nah, gimana cara membantu teman kita atau mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus? Pertama, sebelum kita membantunya, kita harus tahu dulu nih kondisi dari mahasiswa tersebut, apakah dia benar-benar membutuhkan atau tidak. Sebelum kita langsung membantu, kita tanyakan dulu butuh bantuan atau tidak, karena biasanya teman-teman atau mahasiswa atau orang-orang yang mengalami tunadaksa gitu ya, mereka mau menjadi pribadi yang mandiri gitu. Agar kita tidak menyinggung mereka, kita terlebih dahulu untuk bertanya apakah mereka membutuhkan bantuan atau tidak. Jikalau memang mereka butuh bantuan, maka kita harus membantu mereka sesuai dengan apa yang memang mereka butuhkan, seperti itu. Dan kita juga harus membantu mereka untuk memenuhi seperti kursi roda, tongkat, dan hal-hal yang memang teman-teman tunadaksa itu butuhkan. Dan ucapan ataupun perkataan kita pun harus ramah dan kita pun harus peka terhadap teman-teman tersebut. Jangan sampai malah mengganggu keseimbangan mereka. Misalkan kita harus peka terhadap kondisi tersebut. Jangan sampai mengganggu keseimbangan ketika mereka minta tolong, tapi kita malah mengganggu keseimbangan mereka. Kita juga harus paham dan tenang dalam membantu teman-teman tunadaksa ini supaya kita mau menolong mereka dan mereka pun tetap nyaman ketika kita ditolong, ketika kita menolong mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan mengenai tentang tunalaras. Nah, tunalaras ini ada dua golongan, yaitu anak-anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, dan satunya lagi anak yang mengalami gangguan emosi. Dalam gangguan atau dalam anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, itu ada beberapa. Yang pertama, the semi-socialized child atau anak yang termasuk ke dalam kelompok ini, yaitu dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu, misalkan keluarga dan kelompoknya. Nah, terus ada children arrested at the primitive level of socialization. Anak pada kelompok ini dalam perkembangan sosial itu berhenti pada level atau tingkatan yang rendah, yang mana pada kelompok ini anak-anak tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dihendakinya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah children with minimum socialization capacity, yang mana anak dalam kelompok ini itu tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial, karena disebabkan pembawaan kelainan atau anak yang tidak pernah dikenalkan hubungan kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini banyak banget bersikap apatis dan egois. Lalu golongan yang kedua itu anak yang mengalami gangguan emosi. Nah, ada neurotic behavior, yang mana anak pada kelompok ini tuh masih bisa bergaul dengan orang lain, tetapi mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikan. Makanya anak ini tuh mudah atau sering banget perasaan sakit hati, perasaan cemas, marah, agresif, dan perasaan bersalah. Lalu yang kedua yaitu children with psychotic process. Nah, yang mana anak pada kelompok ini tuh mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus, yang mana pada kelompok ini sudah menyimpang dari kehidupan yang nyata dan sudah tidak memiliki kesadaran diri serta tidak memiliki identitas diri gitu kan. Adanya ketidaksadaran
disebabkan gangguan pada sistem syaraf sebagai akibat dari keracunan, misalkan minuman keras atau obat-obatan. Nah, itulah tadi klasifikasi dari tuna laras. Ya, nah ini adalah pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir ini yang bisa atau yang memenuhi sarana dan prasarana untuk teman-teman penyandang disabilitas gitu ya, perlunya adanya guiding block atau blok untuk pemandu atau jalan di sekeliling jalan gitu ya, adanya guiding block tersebut gitu untuk memudahkan teman-teman kita dapat mengikuti gitu. Nah, baik di dalam kelas maupun di bagian luarnya itu perlu adanya guiding block. Lalu perlu juga adanya drop zone difabel gitu, dimana itu memudahkan teman-teman kita yang difabel gitu. Perlu adanya rem atau lantai yang landai. Jadi tidak harus atau kalau bisa tidak selalu tangga terus gitu, karena kita juga butuh lantai yang landai supaya memudahkan teman-teman kita yang mengalami disabilitas seperti membutuhkan roda gitu, sehingga kita bisa menurunkan roda tersebut. Kalau di tangga kan cukup susah gitu. Terus juga kita harus menyiapkan kursi-kursi roda untuk jaga-jaga gitu di beberapa tempat. Nah, kita juga harus adanya tempat duduk prioritas supaya memudahkan dan adanya alat bantu disabilitas yang lainnya. Nah, kalau bisa adanya toilet khusus untuk disabilitas gitu. Kenapa itu dibutuhkan? Kayak misalkan toilet untuk teman-teman kita yang menggunakan kursi roda seperti itu. Nah, itu kalau bisa adanya toilet khusus untuk teman-teman disabilitas, mempermudahkan mereka. Terus kayak gagang besi di sekeliling tempat toilet itu. Nah, itu juga agar mereka bisa di toilet tersebut tetap nyaman gitu. Dan adanya di sekeliling tempat ada gagang tersebut untuk mereka memudahkan dalam berjalan gitu ya, tetap ada pegangan seperti itu. Itu mungkin yang ingin saya buat untuk membantu teman-teman disabilitas. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait beberapa hal mengenai pendidikan inklusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum terima kasih kepada Pak Reza yang sudah memberikan beberapa arahan mengenai pendidikan inklusi ini. Dan pendidikan inklusi ini sangat penting sekali karena kita bisa tahu sebagai mahasiswa bahwasanya pendidikan inklusi ini sangat penting untuk kita sebagai calon pendidik. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.